Menu Sunda seperti ini emang paling enak dinikmati di suasana seperti ini. Ada mountain view-nya, suasana klasik dan vintage-nya. Apalagi ternyata luas tanah 6.000 meter, ada resto juga villanya. Brother Villa bisa halalkan cukup di 1,5 juta per meter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia pengen ngasih kabar baik untuk Brother Villa yang selama ini pengen punya aset produktif. Mungkin di usia muda ataupun di usia pensiunnya. Apalagi di usia pensiun ya, karena mengharapkan penghasilan pengganti tentunya. Atau kalau masih di usia muda tapi pengen punya aset produktif, ini dia. Brother Sister Villa harus tonton video ini sampai dengan akhir. Karena ternyata hanya dengan 1,5 juta per meter, Brother Sister Villa udah bisa punya aset produktif 5 bahkan, bukan hanya 1. Mulai dari cafe, juga resto, bahkan juga ada villanya, lalu ada perkebunan, bahkan juga ada peternakannya. Asetnya sudah ada di belakang saya. Yuk ikut saya untuk review lebih detail. Lokasinya ini berada di dalam kecamatan Cijeruk, ya. Dan ini kita masuk di area parkirnya. Di area parkirnya ini bisa terlihat oleh Brother Sister Villa. Ini bisa menampung banyak sekali kendaraan roda 4, ya. Di sini terlihat 2, di sini masih bisa. Totalnya mungkin kurang lebih bisa di 10 sampai 15 unit mobil bisa terparkir dengan aman dan nyaman di area resto ini, ya. Di sini utamanya adalah resto juga cafe. Tapi ternyata di bagian belakang nanti kita lihat ada juga peternakan, juga ada perkebunan. Mau ditanam tanaman apapun, insya Allah semuanya di sini bisa jadi, bisa subur. Karena memang berada di wilayah yang dialiri oleh mata air. Artinya tidak kekurangan untuk air di sini. Lalu bisa juga dibuat pemancingan di area dalam restonya. Nanti bagi Brother Villa yang beruntung bisa lebih mengembangkan lagi resto yang sedang kita review kali ini. Bahkan ada villanya juga. Yuk kita mulai masuk lagi ke dalam. Menariknya lagi di aset ini atau di resto ini nuansanya tuh udah etnik banget. Wah, ini nuansa etnik untuk sebuah cafe atau resto ini lagi banyak banget digemari oleh para penikmat food atau food vlogger. Banyak sekali yang mereview tempat-tempat etnik seperti ini. Bisa dilihat dari furniture yang digunakan. Ini masih menggunakan furniture ala-ala etnik atau barang-barang zaman dulu, ya. Nah, ini kita melewati tempat pemesanannya, dan di dalam juga barang-barang yang digunakan juga banyak barang-barang etnik atau klasik. Dan nuansa-nuansa vintage pun juga bisa didapatkan di sini. Tapi yang paling kental terasa adalah suasana atau nuansa etniknya, karena masih banyak sekali furniture yang digunakan bernuansa klasik bahkan etnik banget ya. Dan menggunakan bata expo seperti ini. Lalu juga ada yang seperti di pendopo-pendopo sebelah sana ya. Ada juga mainan anak-anaknya nggak sedikit di sini. Lalu ada area lesehan yang itu bisa sambil mancing nantinya, Brother Villa. Wah, seru banget. Lalu kita geser ke sini, masih banyak sekali halaman yang membentang luas, sehingga kalau misalkan disewakan untuk acara company gathering ataupun family gathering, di sini udah bisa seru banget. Ini baru dari salah satu halaman aja. Halaman seluas seperti ini ada lagi di bagian belakangnya. Ini baru dari bagian sisi depannya aja sudah ada ayunan, sudah ada area makan ya di gazebo seperti itu. Di bagian bawah juga ada yang lesehan. Lalu Brother Villa bisa pilih di manapun tempat Brother Villa yang masih kosong tentunya. Kita lanjut lagi ke dalam ya. Brother Villa di sini akan menemukan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan hias ya, tanaman-tanaman hias ataupun tanam-tanaman buah-buahan nanti ada di bagian belakang. Nah, ini kita semakin masuk ke dalam, kita melewati area
makan untuk bagian depan ya, Brother Villa bisa pilih mau nuansa etnik ataupun modern. Kita juga melalui area dapurnya ya, kita masuk lagi ke dalam. Nggak perlu khawatir di sini karena memang semua fasilitasnya masih sangat aktif digunakan. Bahkan ketika kita syuting hari ini pun juga ada sekelompok orang yang sedang mengadakan reunian zaman SMP-nya, diadakan di resto ini. Wah, seru banget kan pastinya karena memang bernuansa alam kental sekali di sini. Dan fasilitasnya pun juga masih banyak selain ruang makan, dapur yang masih sangat aktif. Di sini pun juga ada kamar mandinya ya, ini masih di bagian depan, jadi nggak perlu jauh-jauh. Ada 2 kamar mandi untuk yang ikhwan, juga ada 2 kamar mandi yang bagian akhwatnya. Lalu di sebelah kamar mandi ini ada bangunan rumah yang memang sengaja dibangun untuk orang yang berjaga di sini ya, untuk karyawan yang tinggal di sini. Jadi sambil menjaga merawat aset yang sedang Brother Sister Villa tonton kali ini. Nah, sekarang kita mulai turun ke bawah ya. Jadi wajar banget kalau nuansa di sini atau suasana di sini adem banget karena memang banyak sekali pepohonan rindang dan semuanya seperti rerumputan di sini, tanam-tanaman di sini masih ditata, dirawat dengan sangat baik. Jadi wajar kalau misalkan kelihatan rapi karena memang masih sangat aktif digunakan. Nah, ini kita melewati area musola ya, baik untuk putra ataupun putri, putra di bagian depan dan putri di bagian belakang, dan tempat wudhunya pun terpisah, untuk yang putra ada di depan, yang putri ada di bagian dalam. Nah, tadi di sini kita ada orang-orang ya, sekelompok orang yang tadi saya katakan ada yang sedang reunian ya. Jadi ada seperti ruangan aula yang semi outdoor ya, ruangan yang semi outdoor itu untuk berkumpul kurang lebih 20 sampai 30 orang, insya Allah masih sangat nyaman. Karena selain memang area aula atau gazebo-nya itu yang memiliki atap, di sebelahnya baik di depan maupun di belakangnya ataupun di sampingnya juga masih bisa menampung banyak sekali orang. Tidak lupa ada ayunan juga untuk menyenangkan anak-anak. Di sebelah kanan saya, sebelum kita turun lagi nih ya, turun ke bawah, karena memang ini sengaja dipertahankan bentuk tanah atau kontur tanahnya. Jadi memang turun ke bawah sampai nanti di paling bawah itu kita bisa menikmati river side atau river view. Wah, seru banget kan, dari sini sih udah kedengeran nih suara rivernya ya. Nah, ini sebelah kanan saya adalah sebuah bangunan villa. Dia tidak besar, hanya memiliki 2 kamar tidur, tapi ruang keluarganya ini cukup besar, bahkan bisa menampung 20 sampai 30 orang. Dan menariknya karena pemilik resto ini atau pemilik aset ini adalah seorang kolektor barang-barang etnik, terutama yang jati. Wah, ini di dalamnya masih banyak sekali barang-barang etnik yang wah, kalau sesama kolektor pasti suka banget ya. Bahkan masih ada radio zaman dulu dan lain sebagainya. Mesin tik banyak sekali, mesin tik zaman baheula ya. Ini masih ada di dalam villa ini. Nah, makanya bagi Brother Villa yang beruntung nanti menghalalkan aset ini villa masih sangat bisa dikembangkan banget ya. Karena pondasi dari villa ini kabarnya sudah dibuat untuk 3 lantai. Tapi saat ini yang sudah difungsikan sebagai villa baru dari lantai 1-nya aja. Lantai 2-nya difungsikan sebagai area makan juga untuk tamu restonya. Karena di lantai 2 ini ternyata kita bisa menikmati mountain view, pemandangan alam, yaitu Gunung Pangrango. Ini akan jelas sekali ketika Brother Villa makan atau menginap di villa ini sambil menghadap ke Gunung Pangrango. Wah, Masya Allah. Wilayah Cijeruk untuk udaranya nggak perlu diragukan lagi. Yuk kita lanjut turun ke bawah. Kita lanjut lagi ke bawah. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, ternyata di sini Brother Sister Villa bisa langsung punya 5 aset produktif dari satu lokasi, sebuah resto, sebuah villa yang ada di wilayah Cijeruk, Bogor. Kalau mengenai udara, iklim di sini nggak perlu diragukan, apalagi ditambah banyak sekali pepohonan rindang yang tentunya kaya sekali akan oksigen. Udara di sini juga masih sejuk tentunya. Nah, ini kita udah mulai turun. Ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga banyak batu-batu tapak yang kita bisa seperti sambil mengarahkan kita nih. Kalau mau arah ke taman sebelah kiri ya, setelah turun kita belok ke kiri, ini ada taman yang ada tempat bermain anak. Juga di malam hari ini nggak creepy ya, nggak seram, karena memang ternyata sudah disiapkan juga
penerangan-penerangan di area taman ini. Nah, kabarnya di wilayah ini juga bisa difungsikan, apalagi yang di ujung sana ya, ini biasa juga digunakan sebagai area wedding ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang punya cita-cita pengen intimate wedding atau wedding ala-ala garden gitu ya, itu bisa banget diwujudkan di aset ini. Karena memang di bagian sebelah sana itu sudah tersedia tempatnya. Jadi wah udah enak banget lah ya. Dan kebayang biasanya kalau misalkan menyewakan satu kali intimate wedding itu nilainya puluhan juta rupiah. Itu baru dari satu wedding aja. Kalau misalkan dalam sebulan ada 4 kali weekend, 4-4-nya penuh, wah itu udah bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Belum lagi kalau misalkan memang dipaketkan dengan menu makanan yang ada di resto kita. Wah tentunya semakin menarik cuan-cuan atau pundi-pundi yang bisa Brother Sitter Villa dapatkan. Nah jadi udah banyak ya aset dari sisi propertinya aja, insya Allah akan terus meningkat. Apalagi ternyata ada aset properti produktifnya yaitu villa dan juga resto ya. Lalu ternyata ada aset properti yang bisa disewakan juga seperti tempat wedding. Lalu juga ada aset seperti peternakan yang ada di belakang. Ini masih sangat bisa dikembangkan oleh Brother Sitter Villa. Baik itu ada ayam, baik itu ada kambing, juga nanti akan ada ikan. Ikan insya Allah di sini akan sangat berkembang biak dengan sangat baik, dengan sangat subur, karena memang menggunakan mata air langsung dari gunung. Kalau tadi saya sudah menyebutkan ada aset dari mulai propertinya yaitu villa, juga tanah atau lahan yang bisa disewakan untuk wedding dan segala macam. Lalu ada aset properti dalam bentuk restoran yang tentunya aset-aset tersebut nilainya akan terus meningkat. Ya, walaupun villanya di sini baru 2 kamar, tapi masih sangat bisa dikembangkan, tapi tetap sangat berpotensi untuk bisa disewakan oleh lebih banyak orang lagi, walaupun cuma 2 kamar, karena di lahan-lahan yang terbuka seperti ini, Brother Sitter Villa bisa lihat nih ya, walaupun lahan terbuka, tapi rapih dan bisa digunakan untuk area camping. Untuk lahan yang seperti ini masih sangat luas di sisi sini, baik di sisi sebelah sana ataupun di area bawah. Bahkan kabarnya waktu itu pernah ada orang yang memilih untuk camping di area bawah karena lebih dekat mendengar suara aliran sungai, juga lebih berasa seperti area gardennya dan lain sebagainya. Lalu untuk aset lainnya yaitu peternakan tadi juga sudah kita bahas, dan terakhir adalah aset dari perkebunannya. Ternyata di aset ini sudah banyak sekali ditanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Di antaranya adalah ada durian, ya, lalu ada sawo, lalu ada kemiri, dan masih banyak lagi rambutan, jambu, dan wah banyak sekali lah pokoknya. Dan ternyata kabar baiknya lagi, durian aja di tahun ini belum lama ini ya, ketika musim durian kemarin itu sudah menghasilkan ratusan buah durian. Wah, berarti memang benar-benar tepat sekali ditanam di wilayah aset ini. Artinya nilai asetnya benar-benar akan terus meningkat. Brother Sitter Villa yang beruntung menghalalkan ini langsung mendapatkan 5 aset produktif. Ada kafe, resto, villa, perkebunan, juga peternakan yang alhamdulillah semuanya masih sangat aktif digunakan. Hanya dengan bermodalkan 1,5 juta per meter, insya Allah Brother Sitter Villa ketika berhasil mengelola dengan sangat baik, bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulannya. Jangan sampai kelamaan, ini adalah hidden gem yang bisa Brother Sitter Villa halalkan, lalu diproduktifkan dan menghasilkan nilai-nilai aset, nilai-nilai cuan yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Silahkan langsung hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi kami agar bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi dan dapatkan janji survei. Insya Allah ketemu langsung sama ownernya. Kalau misalkan Brother Sitter Villa ingin bertanya, boleh di kolom komentar atau langsung di kolom deskripsi yang ada nomornya, nomor admin kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja likes-nya apabila Brother Sitter Villa menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di-share juga nih untuk orang-orang mereka-mereka yang selama ini mungkin punya uang tapi bingung nih mau diapakan uangnya. Karena khawatir nih pengen punya aset produktif seperti di sini, tapi karena nggak ada skill untuk pengoperasiannya, akhirnya ragu-ragu, maju mundur, akhirnya gagal lagi, nggak jadi lagi. Nah, tapi kalau di sini share ke mereka ya, insya Allah bisa langsung aktif dijalankan. Bahkan sistem ataupun karyawan yang ada di sini kalau memang ternyata ingin lanjut bersama owner yang baru, insya Allah sangat bisa, sangat mungkin.
Dan silahkan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Brother Sarfilah tentang 5 aset produktif yang kita review kali ini. Jangan sampai kehabisan, hanya 1 unit aja hidden gem yang bisa Brother Sarfilah halalkan di wilayah Cijeruk, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.